Yo Sobat Girl Blessing, Happy Sunday. Dan kita masih tetap di bulan Februari, di bulan penuh kasih sayang ini. Selain kita membagikan spread love, kita membagikan kasih dan cinta kasih kita kepada orang-orang yang di sekitar kita, tapi aku juga mau nih untuk ngebawa kita lebih dalam lagi memaknai bulan penuh kasih ya. Kalau kata orang-orang tuh Februari itu bulan penuh kasih. Semua orang tiba-tiba memberikan sesuatu mendadak gitu ya. Ya aku juga harap memberikan kasih itu gak cuma di bulan Februari aja, tapi di setiap bulan. By the way, kita akan langsung masuk ke topik kita. Jadi dalam waktu sekitar 5 hari ke depan, aku akan membagikan sharing firman Tuhan mengenai love juga ya. Love itu kan gak harus tentang cinta, gak harus tentang kasih juga. Tapi kali ini aku pengen ngebawa kita semua tuh untuk memaknai arti dari kesabaran, menjaga hati kita lah. Dan topiknya itu adalah win and wait. Jadi kesimpulannya, banyak orang yang pengen menang, banyak orang yang pengen buru-buru menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap aktivitas kegiatannya, tapi sedikit orang yang mau untuk menunggu, mau dengan sabar, menanti-nantikan jawaban Tuhan, menanti-nantikan apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Jadi seringkali kita tuh mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu loh, kayak ngelakuin segala sesuatu, kalau kita menurut kita itu baik, kita buru-buru lakuin. Padahal belum tentu itu juga benar-benar baik. Dan topik kali ini, aku akan ngebahas mengenai karunia kesabaran. Menunggu bukanlah sebuah kutukan loh guys. Karena sering banget ya kita tuh kalau misalkan lagi dihubungin dengan relationship, kita pasti ngomong tuh kayak, oh my god, I don't want to waiting for a long time. Kayak gue gak mau nunggu buat waktu yang lama, gue pengen buru-buru, kalau perlu kasih tahu gue hari ini juga apa sih sebenarnya lo pengen dari gue gitu kan. But menunggu itu sebenarnya adalah berkat loh. Kesabaran itu adalah karunia dari Tuhan. Ketika kita dengan sabar menunggu Tuhan, kita mendapatkan akses ke telinga Tuhan nih. Tuhan tuh bakal langsung mendengarkan doa-doa kita yang sabar menantikan Tuhan juga. Dan ketika kita menunggu Tuhan, Tuhan akan datang menyelamatkan kita dan kita akan dihantarkan ke tempat yang aman menurut versinya Tuhan. Dan ketika kita sabar menantikan Tuhan, penyembahan kita itu akan langsung naik ke tingkat yang baru. Dan ketika kita sabar menantikan Tuhan, orang juga akan melihat loh apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Jadi selain kita menunggu, orang lain pun juga akan jadi menunggu gitu loh. Bahasanya tuh kayak apa sih yang Tuhan lakuin buat lo gitu dalam mengatasi kepurukan. Dan juga kayak kisah Tuhan yang pernah dicobai sama iblis ya. Maksudnya gini loh, jangan sampai kita tuh saat kita dicobai sama iblis, kita tuh langsung kayak to the point, oke, let's see, Tuhan gue akan langsung bantu gue detik ini juga. Maksudnya tuh jangan menantang, tapi bagaimana kita tuh bisa perlahan menetapkan hati kita kepada Tuhan dan sabar menunggu aja apa sih yang kira-kira Tuhan bakal lakuin buat kita. And then waktu menunggu kita itu akan berubah menjadi kesaksian dari semua yang telah Tuhan lakukan kepada kita, dan juga menjadi kesaksian bagi mereka yang menyaksikan pembebasan kita dan akan menjadi takut juga dan percaya kepada Tuhan. Jadi selain kita mendapat berkat, kita pun bisa memberikan berkat itu kepada orang lain. Jadi mereka tuh bisa percaya sama Tuhan juga. Dan ketika sabar menantikan Tuhan, kita pun akan diberkati dan hati kita tuh akan diperkuat loh. Karena kan sabar itu kan mahal ya prosesnya. Butuh kesabaran, kekuatan hati yang matang. Kesabaran menunggu kita itu akan menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tuh mempercayakan seluruh kehidupan kita pada Tuhan. Dan Tuhan juga akan menghargai iman seperti itu dengan cara-cara yang luar biasa. And then refleksinya dalam kehidupan kita adalah, aku mau mengajak kita semua, sementara kita menyelam lebih dalam ke dalam berkat Tuhan yang muncul dari hasil kesabaran menantikan Tuhan, aku ingin kita juga mempersiapkan hati untuk mulai menunggu, mengetahui bahwa Tuhan akan memelihara. Dan bersiaplah untuk memahami apa sih sebenarnya arti untuk percaya dengan Tuhan dengan waktu kita. So, win itu sama dengan wait. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita harus sabar menunggu dan menikmati setiap proses yang telah Tuhan berikan. Dan ingat, kita gak pernah sendirian, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita akan lanjut
ke pembacaan ayatnya aja. Pembacaan ayatnya itu kita bisa lihat di Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Aku bacain dan aku harap kita baca bareng-bareng. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, dan ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. And then mungkin agak berat ya untuk kita cerna. Jadi aku akan bacain lagi yang versi BIMK-nya. Untuk pemimpuan Mazmur Daud, dengan sabar ku nantikan bantuan Tuhan, lalu ia memperhatikan aku dan mendengar seruanku. Ia menarik aku dari lubang yang berbahaya, dari lumpur rawa. Ia menempatkan aku di atas bukit batu, sehingga langkahku mantap. Ia mengajar aku menyanyikan lagu baru, lagu pujian untuk Allah kita. Dan banyak orang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada kita. Ini masih sama dengan topik-topik sebelumnya. Aku selalu mengajak kita untuk menjadi teladan. Karena hanya dengan menjadi teladan yang bisa dilihat, dicontoh oleh orang banyak, itu kita sama aja menghantarkan pribadi Kristus dalam kehidupan di dunia ini. Karena percaya teman-teman, mau seberapa banyak pun kita memberitakan firman Tuhan, seberapa banyak pun dan seberapa sering kita membacakan ayat Alkitab, ikut pendalaman Alkitab, ataupun kita tuh mengerti dan bijaksana ya dalam mengerti apa yang Tuhan mau, itu gak akan ada hasil teman-teman kalau kita sendiri gak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan cuma hanya mendengar dan juga mengingat gitu ya, tapi kita pun harus menunjukkannya dalam kehidupan kita. Karena supaya orang pun melihat, gak mungkin dong kita tuh sampai ceritain secara detail mengenai apa yang kita rasakan kepada orang-orang gitu kan. Tapi dengan kita memberikan versi nonverbal kita, orang akan mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin lakukan, dan apa yang kita pikirkan. So, minggu depan kita akan lanjut ke part 2-nya. Sampai 5 minggu ke depan ya berarti ya. 5 minggu ke depan kita akan bareng-bareng menyelami lebih lagi bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk lebih sabar dan menikmati prosesnya bersama-sama. You don't live alone and you never walk alone. Jadi tetap percaya dan andalkan Tuhan karena kita selalu bersama-sama. Jangan lupa untuk tergabung dalam komunitas rohani, karena dari sanalah kita bisa sama-sama saling menguatkan yang memiliki visi dengan Allah itu sendiri. So, bertemu dalam Tuhan dan jadilah berkat. Happy Sunday and Jesus bless you.